Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Jika teman-teman pernah mendengarkan cerita tentang teror hantu kuburan Belanda atau teror kuburan Belanda, maka teman-teman bisa mengikuti cerita ini dengan lebih seksama. Jadi, dulu salah satu kebiasaan kami adalah berkunjung ke kuburan-kuburan. Ya, karena kami memang pada dasarnya bosen jika telah selesai malam minggu, kami bingung mau ngapain. Aktivitas kami rutin setiap malam minggu sebelum kami rajin main ke kuburan. Ya, kami seperti remaja-remaja atau anak muda pada umumnya, kami selalu menghabiskan dengan melihat balapan di Jalan Asia Afrika atau sekedar godain banci. Ya, kami bukannya remaja yang mempunyai kelainan seksual, bukan. Hanya saja entah kenapa kami senang mengolok-olok mereka. Kami tahu walaupun itu salah, tapi entahlah, sepertinya seru. Nah, setelah kami sudah mulai bosan dengan kegiatan yang berulang terus-terusan seperti itu, akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari kegiatan baru. Dimulai dengan coba nongkrong di salah satu pekuburan Belanda kuno di daerah pinggiran Jakarta, hingga akhirnya terdamparlah kami di sebuah kuburan yang sebenarnya cukup terkenal di Jakarta. Jadi kalau misalnya kalian pernah ke Mall Casablanca atau Kota Casablanca atau mall dimanapun atau apartemen dimanapun di sepanjang Jalan Casablanca itu, maka bisa dipastikan bahwa itu sepanjang jalan itu semuanya dulu adalah kuburan. Dan kami dulu melakukan kegiatan kami nongkrong di kuburannya di sepanjang Jalan Casablanca itu. Entah ini sudah keberapa kali kami nongkrong di kuburan. Dan kali ini pun kami memikirkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Jika biasanya kami hanya masuk ke dalam kuburan lalu nongkrong sampai pagi, tapi tidak kali ini. Kali ini kami mempunyai ide untuk melakukan sebuah tantangan di mana kami nantinya akan berjalan lebih jauh ke dalam, ke tengah-tengah, ataupun hingga ke ujung kuburan. Tantangan kami waktu itu adalah kami harus dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing berjumlah 2 ataupun 3 orang. Nah, setiap kelompok mempunyai tugas untuk mencari 9 nama. 3 nama lokal atau nama orang Indonesia, bisa dari suku manapun. 3 nama luar negeri, ya entah dari Belanda, dari Jerman, dari Inggris, atau dari manapun. Dan 3 nama Cina.
Untuk mencari 3 nama lokal atau Indonesia itu sangat mudah. Di unit Islam atau di unit Kristen sangat mudah untuk dicari. Sedangkan untuk mencari 3 nama asing, ya otomatis harus mencari di unit Kristen atau Katolik. Sedangkan untuk mencari 3 nama Cina harus mencari di unit Buddha atau Hindu atau Konghucu. Ya, tidak terdengar begitu mudah sebenarnya, karena setiap unit itu terpisah jarak antara 1 hingga 2 kilometer masing-masing jauhnya, ya. Saking besarnya unit pemakaman di daerah Casablanca itu. Ya, karena kami sudah bersepakat, akhirnya mulailah kami berpencar. 4 kelompok dengan masing-masing 2 ataupun 3 orang. Aku bersama Gemblong langsung memulai ke unit Islam. Dan tentu saja mencari nama dengan 3 nama lokal di unit Islam ya seperti tidak memakan waktu yang lama. Hanya butuh waktu 2 menit kami sudah mendapatkan 2 nama. Lalu kami mulai berjalan agak sedikit jauh menghampiri unit Kristen dan Katolik. Kami berjalan dengan santai di tengah-tengah pekuburan. Sedikit ada rasa takut, tapi terus terang tidak terlalu menakutkan. Hanya sedikit was-was. Walaupun kami berkali-kali mendengar suara, entah suara binatang, entah suara siulan, suilan, cuitan dari tengah kuburan yang kami tidak tahu dari mana dan siapa yang melakukan. Intinya kami tetap berjalan saja. Terus makin jauh hingga kami tiba di unit kuburan Kristen dan Katolik. Dan lagi-lagi setelah kami tiba di unit kuburan Kristen dan Katolik, tidak juga memakan waktu lama, kami berhasil mengumpulkan 3 buah nama asing. Yang walaupun kami tahu bahwa nama-nama itu sebenarnya adalah orang Indonesia juga, ya. Tapi kecenderungan orang-orang beragama Kristen ataupun Katolik untuk memberikan nama sesuai dengan nama-nama dari luar negeri ataupun yang ada hubungannya dengan Injil ataupun Bible, ya sangat masuk akal dan sangat besar kemungkinannya, ya. Jadi mencari nama dengan nama Yosef ataupun nama Abigail atau Mikhail atau apapun itu mudah, ya. Jehovah atau siapa gitu, ya. Setelah selesai misi di kuburan Kristen dan Katolik, akhirnya kami mempercepat langkah untuk menyambangi unit Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena memang kami harus segera mungkin mendapatkan nama tersebut, karena siapapun nanti yang balik paling cepat ke tempat mobil diparkir di tempat tadi kawal kami berpisah, maka merekalah pemenangnya. Dan seperti yang sudah dijanjikan, pemenang akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan di akhir perlombaan kami nanti. Memasuki unit Buddha dan Hindu dan Konghucu, kami mendapati suasana yang sangat berbeda. Jika pada unit Islam, Kristen, dan Katolik, rata-rata kuburan adalah hanya gundukan tanah yang dihiasi dengan rumput ataupun sedikit bangunan semen yang mengitari kuburan tersebut dan batu nisan. Tapi tidak dengan unit
Hindu, Buddha, dan Konghucu yang bisa dibilang semuanya adalah keturunan Cina. Di pekuburan ini kami menemukan bahwa kuburan-kuburannya itu besar-besar, bentuknya lebar-lebar, lalu kuburan-kuburan tersebut semuanya bisa dibilang seperti rumah. Ada atapnya dan kuburan tersebut bentuknya seperti tempat tidur di bawah rumah tersebut. Kami sendiri tidak tahu sebenarnya ada berapa jumlah jenazah di dalam satu atau setiap liang kubur tersebut. Tapi rumor yang beredar ataupun berita yang pernah kami dengar bahwa setiap orang Cina yang meninggal itu mereka tidak hanya menguburkan si jenazah, tapi juga semua barang berharga milik si jenazah tersebut. Mungkin itu sebabnya kuburan-kuburan mereka itu lebar dan besar. Tapi ya nggak tahu juga ya. Karena kalau dipikir-pikir kan, kalau memang mereka dikuburkan dengan semua benda-benda kesayangan mereka, ya contoh misalnya emas, atau berlian, atau perhiasan ya, maka sangat mungkin sekali bahwa kuburan-kuburan itu akan diincar oleh penjahat-penjahat dan dibongkar lalu dirampok kuburannya ya. Ya nggak tahu sih ya, rumornya ceritanya seperti itu. Di tengah kebingungan dan juga kekaguman kami pada kompleks pemakaman Cina itu, kami tiba pada satu pemakaman. Dan kami bisa pastikan bahwa itu adalah milik seorang wanita. Karena memang sangat jelas fotonya adalah foto wanita. Foto itu dengan jelas menunjukkan sesosok wanita yang menurut kami bukan tidak terlalu tua, bahkan masih sangat muda. Dilihat dari tanggal lahir dan tanggal meninggalnya, bisa dipastikan dia baru berumur 21 tahun. Kami lihat nama Indonesianya adalah Berliana. Dan di nama Cina-nya kami lihat Bao Cheng Fen. Mungkin nama itu artinya juga berlian, kami kurang tahu. Entah kenapa aku dan partnerku gemblong bukannya cepat-cepat menulis nama itu, kami malah terpaku melihat fotonya Berliana atau fotonya Bao Cheng Fen ini, Nona Bao. Ya, kita berasumsi bahwa dia baru 21 tahun dan dia masih sangat muda. Kemungkinan dia belum menikah, jadi kita panggil Nona Bao. Si gemblong mungkin karena kenapa ya? Dia mungkin melihat bahwa kasihan gitu Nona Bao ini. Dia cantik, masih muda tapi sudah meninggal ya. Kita nggak tahu kan ya umur ya. Bisa saja seseorang itu meninggal di umur yang sangat tua, bisa saja di umur yang sangat muda, atau di umur-umur produktif 20-30-an gitu ya. Si gemblong serta-merta nyeletuk. Dia mengatakan ini. Kasiannya dia, baru 21 tahun udah meninggal, mana cantik banget lagi. Aku pun serta-merta menjawab
dengan enteng celetukannya si Bojong. Iya, udah, yuk, cepetan. Kita harus cari yang dua lagi. Entah kenapa Gemblong tidak juga mau beranjak, sedangkan aku sudah mulai meninggalkan dia. Ketika aku menoleh, Gemblong ya. Ketika aku menoleh, Gemblong itu menatap ke arahku dengan sepertinya dia mencoba memberikan kode sesuatu di belakangnya dia, entah itu apa. Aku mencoba menangkap kodenya itu, lalu innalillahi. Aku kaget bukan kepalang. Ternyata di belakangnya Gemblong itu ada sesosok wanita, dan yang setelah kuperhatikan itu adalah Berliana atau si Bau Cheng Fen itu, Nona Bau. Dari mana aku tahu? Dari fotonya. Mukanya dingin sekali. Tanpa mimik, tanpa emosi. Dia hanya berdiri memaku di belakangnya Gemblong. Aku bisa mengerti bahwa Gemblong sangat ketakutan. Terlihat dari wajahnya. Aku berusaha mencoba menolong si Gemblong dan mencoba menetralisir keadaan. Yang aku sendiri juga nggak tahu caranya bagaimana. Tapi aku katakan kepada Gemblong, "Blong, tenang, nggak usah takut. Lo bisa baca ayat kursi kan? Lo baca, lo maju. Kita tinggalin tempat ini." Entah kenapa, mungkin karena ketakutan, si Gemblong itu hanya bisa membaca ayat kursi di depannya saja, dan itu berulang-ulang terus tanpa melaju ke ayat-ayat berikutnya. Allahu la ilaha, Allahu la ilaha, Allahu la ilaha. Terus seperti itu. Dan aku lihat dia makin gemetaran dan mengatakan kepadaku, "Di, tolongin gua dong, Di. Please, tolongin, Di." Aku pun mencoba membaca ayat kursi, dan tentu saja aku tidak seperti Gemblong yang sangat ketakutan. Aku bisa membaca ayat kursi itu hingga tuntas. Namun, itu tidak serta-merta membuat Nona Bau ini pergi begitu saja. Aku lihat Nona Bau ini hanya mundur, kurang lebih berjarak sekitar 5 meter. Lalu dia merapat ke sebuah pohon besar yang menurutku mungkin pohon beringin, karena waktu itu malam aku tidak terlalu melihat dengan jelas, tapi aku yakin itu pohon beringin dengan sulur-sulurnya yang panjang, dan aku lihat Nona Bau masuk ke situ. Dia memperhatikan kami dari jarak sekitar 5 ataupun sampai dengan 10 meter itu. Aku tarik Gemblong, aku bilang kepadanya, "Istighfar, Blong, lari." Seketika kami pun berlari. Namun karena kami berlari dengan ketakutan, otomatis saya dan Gemblong beberapa kali terjatuh karena terantuk pinggiran-pinggiran kuburan.
Setiap kali kami terjatuh dan setiap kali aku berusaha bangkit, si gemblong ini selalu menarikku sekuat tenaga, seolah-olah tidak mengizinkan aku untuk bangkit dan berlari. Dia sepertinya ingin aku sama menderita seperti dia tertinggal di kuburan itu terjatuh. Tidak bisa menyalahkan dia, karena setiap kali kami terjatuh, setiap kali aku melihat ke belakang ketika gemblong menarik diriku, aku bisa melihat juga Nona Bau itu selalu berada tepat di belakangnya gemblong. Dan itu memang sangat-sangat membuat gemblong ketakutan. Dan yang lebih menakutkannya lagi, Nona Baunya itu mengikuti kami dengan menangis meringis sambil memegangi perutnya, seperti mencoba mengatakan sesuatu melalui gesturnya itu, entah apa. Akhirnya aku lelah dan aku pasrah. Gemblong pun juga pasrah. Nona Bau kini hanya berjarak sekitar 2 meter di depan kami. Dengan jelas kami lihat dia melihat ke arah kami. Di tengah pekuburan yang luas, gelap gulita, kami bertiga, aku, Gemblong, dan Nona Bau. Dan akhirnya aku memberanikan diri. Aku mengatakan kepadanya, "Maaf, Nona Bau, kami tidak bermaksud mengganggu. Kalau kami lancang, kami mohon maaf. Tapi kami bukan orang jahat. Kami juga tidak ingin melakukan sesuatu terhadap kuburan Nona Bau. Kami hanya sedang bermain-main." Aku bisa melihat Nona Bau itu seperti mengerti perkataanku. Lalu dia makin mendekat, kurang lebih berjarak sekitar 40 atau 50 cm di depan muka kami. Mukanya memang tidak menyeramkan, tapi berdiri di hadapan kami, bukan manusia, itu luar biasa menakutkan. Dia hanya menyampaikan, "Pergilah ke alamat ini." Sebuah alamat yang kami rasa berada di sekitaran daerah Kota Tua, ya, atau sebelum Kota Tua, daerah Pecinan. Lalu belum sempat kami mengiyakan, Nona Bau itu akhirnya menghilang. Lalu kami berusaha untuk bangkit dan kembali ke mobil. Dan ternyata semua teman-teman kami yang berpencar tadi itu sudah kembali ke mobil, hanya tinggal kami yang belum. Lalu kami ceritakan kepada yang lain tentang yang terjadi kepada kami dan tentang Nona Bau tadi. Keesokan harinya kami semua sepakat untuk mendatangi rumah atau alamat yang diberikan oleh Nona Bau tadi malam. Dan ternyata benar, itu adalah rumah keluarganya Nona Bau di daerah
Kota Tua, di dekat-dekat Kota Tua. Kami ceritakan kepada keluarga tersebut perihal kedatangan kami dan juga tentang yang kami alami tadi malam. Dan ternyata apa yang terjadi kepada kami, ayahnya Nona Bau semalam memimpikan hal yang sama. Lalu ayahnya Nona Bau mengatakan kepada kami, Nona Bau sudah berkali-kali mencoba berkomunikasi kepada keluarganya melalui mimpi. Tapi tidak ada yang percaya keluarganya, hanya menganggap itu mimpi. Hingga akhirnya kami, orang-orang yang tidak dikenal oleh keluarganya ini ataupun Nona Bau, datang ke rumah itu. Lalu ayahnya Nona Bau bertanya kepada kami, apakah ada pesan khusus atau ada kata-kata khusus yang berhubungan atau yang disampaikan oleh Nona Bau? Aku hanya mengatakan yang aku lihat selama dia mengejar kami adalah dia terus-terusan menangis sambil mengusap-usap atau memegang perutnya. Mendengar penjelasan ceritaku, ayahnya Nona Bau sangat kaget. Akhirnya, entah kenapa, ayahnya Nona Bau akhirnya mengucapkan terima kasih dan mempersilahkan kami untuk pulang. Sepertinya berita yang aku sampaikan kepadanya merupakan sebuah jawaban yang aku tidak tahu kenapa dan apakah itu. Hingga pada suatu hari, ayahnya Nona Bau tiba-tiba menelponku. Dia mengucapkan terima kasih dan mengatakan kepada kami bahwa berkat berita yang kami sampaikan akhirnya bisa terungkap siapa yang membunuh Nona Bau. Kami kaget. Ternyata dia dibunuh. Lalu ayahnya Nona Bau menceritakan kepada kami melalui telepon bahwa mereka menemukan Nona Bau itu mati bunuh diri di apartemennya. Namun ada kejanggalan menurut ayahnya Nona Bau, karena tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa dia sepertinya bunuh diri. Malah kemungkinan dia sempat dibunuh dulu sebelum dia bunuh diri. Namun karena tidak ada bukti yang mengarah kepada pembunuhan dan siapa pelakunya, akhirnya polisi tidak bisa menetapkan itu sebagai kejadian pembunuhan. Namun berangkat dari petunjuk yang aku sampaikan kepada keluarganya Nona Bau, keluarganya akhirnya kembali membongkar makamnya Nona Bau dan polisi melakukan otopsi. Ternyata diketemukan bahwa Nona Bau sedang mengandung. Nah, dari kandungannya itulah ditelusuri DNA. Dan ternyata setelah diambil dari DNA pacarnya Nona Bau, didapati bahwa Nona Bau itu dibunuh karena dia sedang hamil. Dan yang membunuh adalah pacarnya. Sedangkan pacarnya itu adalah seorang pria yang sudah mempunyai istri. Tragis ya ceritanya. Sampai hari ini pun
cerita itu masih wow, masih luar biasa ya. Ya mudah-mudahan Nona Bau bisa tenang lah. Dan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman. Bahwa jika kita melakukan sebuah keburukan, let's say hubungan di luar pernikahan, rasa-rasanya memang selalu wanita ya teman-teman yang menjadi korban. Tidak pernah ada laki-laki. Kita tidak akan pernah menemukan laki-laki yang hamil, lalu dibunuh, lalu dibuang, lalu dibakar, lalu dimutilasi, lalu macam-macam. Itu semua hanya terjadi pada wanita. So, teman-teman wanita, ada baiknya kalian berhati-hati. Karena kalianlah yang paling rugi, bukan laki-laki. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.